Kakak-kakaknya katanya Iya, tanpa iya. spoiler. No spoiler. Kalau yang kita lihat di trailer aja ya, ada satu scene di mana Ningrum dari atas turun ke bawah untuk menyerang. Itu sebenarnya lumayan challenging karena involves a lot of people, involves sling juga, yang dimana sling itu koordinasi antara kakak slingnya dan akunya harus tepat timingnya. Kakak sling Kakak seling sampai kakak seling. Kakak seling ada lagi. Oke, thank you Satir. Aduh. kakak stunnya timingnya harus tepat karena momentum itu sangat diperlukan untuk narik slingnya tersebut. Momentum, aduh saya jadi kemana-mana ngomongin, tapi intinya momentum tersebut. Lalu ada beberapa, ini semoga nggak spoiler sih, enggak, fighting scene yang menggunakan teknis kamera yang juga lumayan kompleks, jadi kekompakan dengan kakak-kakak departemen kamera juga harus itu, karena selain safety itu udah nomor satu, itu harus banget, itu penting. Untuk achieve scene yang ingin di achieve tersebut, itu timingnya semuanya harus tepat. Paling itu sih kalau dari aku. Kenapa suara hatinya Daru aja yang terdengar? Kalau semua yang punya suara hati rame filmnya. Ya, kenapa dari semua karakter Daru yang akhirnya diberi kesempatan untuk menyuarakan suara hatinya? Ya karena kita ngelihat dari sudut pandangnya dia sih sebenarnya kan, yang mengantar penonton masuk ke dunianya penjaga Lipis Turunan ini kan karakter Daru gitu, seorang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Dia punya misi untuk men-solve sebuah kasus, menginvestigasi sebuah kasus, tapi dia tiba-tiba berhadapan sama dunia yang selama ini dia nggak pernah terpikir kalau itu ada. Itu sebenarnya makanya kenapa jadi suaranya dia yang dengar buat penonton gitu. Waduh, lali aku ya. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk aku menjadi penjahat, ternyata I love it. Ya kan, ternyata betul. Ternyata saya nagih jadi penjahat. Kenapa? Karena penjahat itu juga punya backstory-nya sendiri, dia punya background. Jadi sebetulnya dia nggak semata-mata jadi jahat, tapi mungkin dia melakukan hal yang benar menurut dirinya sendiri, bukan yang lain. Jadi menjadi penjahat dengan alasan yang kuat itu sangat menyenangkan gitu. Dan kalau untuk adegan yang paling menantang, tapi nggak boleh spoiler kan. Jadi ada satu adegan yang ada di trailer, itu saya berdiri di rooftop lantai 6. Jujur banget, mungkin buat beberapa orang ini it's nothing gitu, cuma buat saya yang takut ketinggian itu rasanya gemeteran. Saya bener-bener itu setengah mati ngerjainnya, tapi memang karena dukungan dari Mas Tommy juga. Jangan Mas Tommy ketawa. Itu rooftop beneran? Rooftop beneran. Bukan kayak green screen gitu, bukan? Enggak. Jadi bener-bener rooftop. Mas tega banget ngerjain ini kan, atau dia takut tinggian, turun di atas. Tapi Lo nggak tahu ya? Oh nggak tahu? tahu Mas, bilang dari awal. Mulai keluar antagonisnya, ayo. Oke. Tapi memang dari awal kan udah ada di skrip kalau Pak Kunjara berdiri di rooftop gitu. Jadi saya sebagai Niken kayak aduh, tapi justru malah tertantang gitu. Dan lagi-lagi kan film adalah sebuah kolaborasi ya. Kalau saya sendiri berdiri saya nggak mungkin bisa. Cuman karena ada tim safety, ada juga Mas Tommy, jadi saya semakin berani untuk melakukannya. Dan saya ingat sekali pada saat take adegan tersebut, karena Mas Tommy tahu saya ini penakut, takut ketinggian, jadi beliau bener-bener nemenin saya pas pada saat take. Beliau yang naruh saya di rooftop, yang megangin saya sampai selama take. Beliau tuh berdiri di belakang saya jongkok, jadi bener-bener jagain gitu. Dan karena ada beliau dan tim safety, jadi saya makin pede ngejalaninnya. Itu kalau soal ketinggian. Dan terakhir tadi apa Mbak? Mantra Jawa belajarnya. Oke, jadi kalau untuk mantra Jawa memang saya ini orang Jawa, tapi saya lahir dan tumbuh di Jakarta, jadi saya nggak bisa bahasa Jawa. Ngerti sih, tapi kebetulan Jawa yang dipakai di mantra penjaga iblis itu Jawa kuno, bukan Jawa sehari-hari, jadi di atasnya kromo inggil. Dan caranya saya menghafal itu kata per kata, saya artiin dulu bahasa Indonesianya, baru saya lafalin pakai bahasa Indonesia supaya saya ngerti banget artinya, baru saya pindahin lagi ke bahasa Jawa. Begitu. Coba dong. Masih jangan tambah-tambah lagi nih. Ada tim editor nih, kita di durasi. Durasi. Oke, Pak Wiki gimana? Pak Wiki, kalau Pak Wiki ngomong saya nggak ikutan. Nah. Enggak, cuman ini aja. Tommy hebat ya. Sutradara iya, penulis iya, konsultan ketinggian iya. Dan tadi koreografi iya. Dia kan semua konsultasi sama Tommy. Pengen cast juga beneran emang. Iya. All out banget nih kayaknya emang bapaknya anak-anak. Oke, thank you. Dengan berikutnya Leo sebagai seorang wartawan investigatif, silakan.
Apa ya? Tadi pertanyaannya gimana pendekatan kepada karakter. Iya. Nah, aku tuh selalu punya satu trik untuk ngebedah satu karakter di mana aku kesampingkan dulu pekerjaannya, kesampingkan dulu dia baju-baju dalam kehidupan itu apa, dan break him down as a human being. Nah, kalau misalnya kita perhatiin Daru itu kan selama dia ada di screen, dia kan pakai cincin kawin tuh, tapi istrinya nggak kelihatan. Nah, ini tuh hasil diskusi aku sama Pak Ton, bahwa dia ini sudah ditempa oleh kehidupan sampai segitunya dia udah nggak percaya lagi tentang kebaikan manusia. Dan kebaikan manusia dan manusia itu cuma bisa ya udah serakah, nyakitin satu sama lain. Itu aja yang aku pegang sih. Sisanya pekerjaannya dia, apapun itu kan ya udah kita break it down. Seorang wartawan itu berdasarkan data, analisis, fakta-faktanya apa, ya udah kita ambil logikanya itu aja. Ambil logikanya itu, jadikan dia sebagai Daru, dan dia itu udah ngelewatin pahitnya hidup, istrinya ditinggalin istrinya, anaknya dibawa sama istrinya, tapi pas pokoknya intinya dia ditutup lah sampai dia nggak bisa nemuin mereka lagi. Tapi dia juga nggak mau ngelepas cincin nikahnya itu gitu. Jadi as a reminder gue pernah gagal, bukan as a reminder bahwa gue ada pemiliknya gitu. Nah, dari situ dia ketemu sama satu kekuatan jahat yang sangat besar. Emang butuh dia ketemu satu kekuatan jahat yang sangat besar supaya dia bisa percaya lagi sama yang baik gitu. Nah, kalau untuk apa lagi ya tadi ya? Gimana latihannya? Latihannya nggak ada latihan sih, itu semua spontan, on the spot. Jadi aku tuh emang punya kebiasaan, kita lihat di lapangan aja apa tuh? Iya. Kalau melihat setnya nanti ada ini, oh ini bisa dimainin, ini nggak bisa. Ini nanti off screen, berarti batas gue dari sini sampai sini doang, kayak gitu aja sih. Jadi apapun yang terjadi, itulah yang terekam. Sebagai sutradara dan para cast, kru dan partner-partner kami di sini ada Rapi Film, ada Ivi. Jadi terima kasih pada dukungan teman-teman semua.